Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dari kelas 11 MIPA 3 absen 8. Di sini saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Syahrul Anugrah Ramadan, Irfan Hanif, Kansa Fahar, Nabila Aziati, Mustafa dan Muhammad Naufal Putra akan menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam kelas 11 mengenai ekonomi Islam yang berjudul Bank dan Asuransi Berdasarkan Syariat Islam. Semoga video ini dapat disimak dengan baik dan dapat bermanfaat. Mari kita simak videonya. Pengertian bank berdasarkan syariah Islam. Salah satu bentuk lembaga keuangan di Indonesia adalah bank. Bank sendiri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank berkreditan rakyat atau BPR. Yang terakhir adalah bank syariah. Dilansir dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2014, karya Nuri Tomo dan Dr. Budi Santoso, bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghiburan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dalam larangan Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Perbedaan utama antara bank umum dan bank syariah terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dana. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan suatu pihak. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Sebagai gantinya, penentuan imbalan terhadap dana dipinjamkan maupun disimpan dalam bank syariah ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian dalam asuransi syariah sudah mengikuti akad hibah dengan konsep tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Sangat berbeda dengan konsep asuransi konvensional yang sama-sama mengharapkan keuntungan. Pengertian asuransi syariah berlandaskan syariah Islam. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut al-tamin, penanggung disebut mu'amin, tertanggung disebut mu'amalan lahu atau mustamin, yang mempunyai arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dari rasa takut, dan Islamic insurance bahasa Inggris. Sedangkan asuransi syariah atau takaful secara bahasa berasal dari kafala yakfulu kafalatan, artinya menanggung. Menurut Al-Fanjari, asuransi syariah diartikan dengan tadamun, takaful, atamin dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Menurut Gembala Dewi, istilah yang digunakan dalam praktika atau lebih populer yang digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Dar Al-Mal Al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri tahun 1983. Kata takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu orang dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini didasarkan atas dasar tolong-menolong dengan kebaikan dengan cara masing-masing memberikan dana tabarur atau dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Di Indonesia, asuransi syariah belum mempunyai payung hukum, sehingga masih berpayung pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Karena masih berpayung pada aturan asuransi konvensional, maka pengertian tentang asuransi yang berprinsip syariah sendiri dianggap kurang diakomodasi di dalamnya. Pada prinsipnya, Fatwa MUI tentang asuransi bisa dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan apakah asuransi haram termasuk riba atau malah sebaliknya diperbolehkan selama berlandaskan ajaran agama Islam. Pendapat ulama tentang asuransi memang berbeda-beda, namun demikian MUI sebagai salah satu lembaga tempat berkumpul para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia dapat dijadikan dasar yang memberikan pedoman tentang hukum asuransi menurut Islam. Oleh karena itu, umat Islam kini tidak perlu ragu lagi terkait dengan muamalah, dalam hal ini saling tolong-menolong melalui produk asuransi yang berlandaskan hukum agama Islam. Selama asuransi dijalankan berdasarkan prinsip dan syari-syari, maka hukum halal sesuai dengan yang difatwakan oleh para ulama MUI. Dalil asuransi syariah. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Walaupun begitu, Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi seperti nilai tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Dalil tersebut antara lain terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan
Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksaan Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil bank syariah. Prinsip utama bank syariah adalah untuk menjauhi adanya riba dan digantikan dengan cara pembagian yang adil. Riba menjadi salah satu hal yang sangat dilarang untuk dipraktekkan dan dijanjikan untuk diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila orang beriman tidak meninggalkannya setelah diberikan peringatan, dalil yang menyebutkan bahwa Allah melarang riba yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman." Macam-macam asuransi syariah. Yang pertama, asuransi harta benda syariah. Asuransi harta benda syariah adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan. Yang kedua, asuransi uang syariah. Asuransi uang syariah adalah memberikan jaminan atas kehilangan uang, emas, atau yang disertakan dengan uang seperti cek, banknotes, atau wesel milik tertanggung selama disimpan di dalam brankas yang menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola uang. Yang ketiga, asuransi pengangkutan barang syariah. Asuransi pengangkutan barang syariah adalah asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke satu tempat lainnya, baik dengan alat angkut darat seperti truk, kereta, trailer, atau laut seperti kapal, dan atau udara seperti pesawat udara terhadap resiko-resiko yang terjadi selama pengangkutan barang. Yang keempat, asuransi kecelakaan diri syariah. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap risiko kematian, cacat tetap, dan biaya perawatan atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Ada jenis-jenis bank syariah. Yang pertama, bank umum syariah, yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan lain-lain. Yang kedua, ada unit usaha syariah. Unit usaha syariah ialah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah seperti PT Bank BTN, PT Bank Danamon, PT Bank Kimniaga, dan lain-lain. 3. Ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk GIR sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan pilihan giro seperti Bank BPRS Amanah Rabaniyah, PT BRS Swasana Mitra Perwira, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan asuransi syariah. Yang pertama itu ada meringankan resiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menciptakan rasa tentram dan aman di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha lebih besar. Yang ketiga, mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara. Dan yang keempat, mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah yang pertama itu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam atau syariat Islam. Dan yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Karena bank syariah itu tidak mengambil riba, maka menggunakan pembagian secara adil. Maka dari itu tujuannya untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat dan untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Saya akan menjelaskan slide yang ada di samping tentang manfaat bank syariah. Pertama itu terhindar dari riba. Riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di bank syariah akan menghindarkan Anda dari dosa riba. Dan yang kedua itu keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti bank konvensional yang
memberikan bunga kepada nasabahnya. Di bank syariah, keuntungannya Anda dapatkan diberikan berdasarkan bagi hasil. Dan yang ketiga itu dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dana nasabah syariah tetap dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menanggung risiko kehilangan dana nasabah hingga 2 miliar. Dan yang keempat itu, bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. Bank syariah di Indonesia saat ini sudah mengadopsi teknologi yang populer digunakan masyarakat. Bank syariah juga memberi fasilitas berupa kemudahan melakukan transaksi perbankan melalui internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat asuransi syariah. Yang pertama itu, keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti bank konvensional yang memberikan bunga kepada nasabahnya, di bank syariah keuntungan yang Anda dapatkan berdasarkan pada sistem bagi hasil. Yang kedua itu transparansi yang terjaga. Transparansi merupakan salah satu faktor yang mampu menarik perhatian dalam sebuah investasi, dan asuransi syariah menawarkan transparansi untuk para nasabah atau pemegang polisnya. Dan yang ketiga itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tidak hanya berperan sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberi persetujuan setiap transaksi yang akan dilakukan dalam tatanan syariah Islam. Dan yang keempat itu proteksi yang tidak berubah. Asuransi syariah juga menawarkan keuntungan pemegang polis atau nasabah untuk tetap memiliki proteksi yang sama meskipun mendapatkan kesulitan dalam membayar premi yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah dari mengikuti bank dan asuransi syariah Islam untuk diri sendiri. Yang pertama, kerjasama dan keadilan berorientasi pada profit sharing yang bebas. Kedua, kebebasan individu yang terukur secara syariah. Ketiga, kesamaan hak dan peluang dalam berusaha secara kooperatif dan kompetitif. 4. Wakaf. Maksud wakaf di sini adalah penyerahan harta yang bertahan lama untuk menerima sebagai bentuk kebaikan amal. Yang kelima, pandangan Islam berkaitan dengan nilai moral dengan mengikuti dua konsep dasar, yaitu halalan. Maksud dari halalan adalah cara mendapatkannya, dan toyiban atau ibah yang artinya barang itu baik, bersih, dan suci. Sekian materi yang dapat diberikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.